Itu udah di Batam duluan, 5-6 tahun kami nyusul lah di sini kan. Nggak di sini prospek bagus. Ibaratnya apa aja yang penting kita usaha lah, entah itu jual sayur atau berkebun. Insya Allah lah nanti ada kemana, ada jalan aja Tuhan. Iya betul. Itu ini. Udah Iya. ketemu cluenya. Udah ketemu ya. Triknya ini udah ketemu. Iya. Tingkat ininya tuh kalau udah ketemu, udah aja sebenarnya gampang ini. Dulu awal serius ngurusin toge itu sudah punya karyawan Pak atau Pak Misanto kerjaan sendiri dulu? Dulu awal-awal itu kami sendiri Pak, dibantu orang rumah lah kan. Cuman begitu. Orang rumah itu apa? Istri lah. Oh. Bantu istri. Cuman begitu produksi udah mulai satu karung itu kan. Oh ini harus pakai anggota juga lah minimal. Anggota itu membantu untuk nyiram sama panen siang lah. Karena kalau kita sendiri 24 jam nggak mungkin juga. Tapi kita pun perlu istirahat itu Mas. Iya karena itu setiap 4-5 jam ya. 4-5 jam. Karena memang dulu pun ada anggota satu pun karena kami tidur sekarang cuma 2 jam tiap hari itu kan. Karena pagi harus ngantar, nanti siang agak ngutip, sore kadang ngantar lagi pasar kaget gitu kan. Malam ngantar pasar resmi gitu kan. Jadi kadang untuk tidur kami sedikit kali, makanya harus tambah anggota itu. Jadi harus ada Kita anggota. mulai pakai anggota lah. Iya. Sekarang berapa Pak anggota atau karyawannya berapa sekarang Pak? 3 Pak anggota. 3 ya? 3. Oh. Dan itu kalau setiap nganterin ke pasar di jam Untuk ngantar ke pasar kalau malam itu jam 2 malam Mbak Nita. Jam 2 malam? Jam 2 malam udah keliling pasar Sagulung Batu Aji karena sampai ke Batam Center sana kan. Itu untuk pasar resmi macam pasar Aviari SP gitu kan. Kalau untuk pasar kaget pagi kita jam 8 ngantar Putri Hijau apa kan di pasar kaget pagi. Terus sore nanti pasar kaget sore kalau Sagung Batu kan banyak. Hampir setiap kelurahan itu ada pasar kaget lah. Itu jam 2 sore, jam 2 siang Pak. non stop dari jam Itu 3 pasar-pasar pagi. ya? Sudah masuk ke supermarket gitu belum Pak? Oh belum. Belum ya? Masih pasar-pasar tradisional sama pasar inilah. Oh. Pasar modern ini. Selama ini apa kalau dilihat dari permintaan Pak Misanto nggak bisa mencukupi nggak? Maksudnya sebenarnya masih bisa nambah lagi nih gitu loh. Sebenarnya bisa. Cuma kemarin ada sedikit dalam waktu pas mulai corona itu memang ada kali kerasa kali itu kan. Cuman ya sekitar setengah bulanan lebih lah. Tapi itu sudah mulai normal lagi. Ya alhamdulillah kadang ya sampai kurang-kurang toge juga. Kekurangan ya. Yang penting istilah kualitas toge bagus insya Allah kurang-kurang. Jadi kalau kualitas, jadi kalau seharinya itu bisa panen berapa Pak? Setiap hari. Setiap hari, per hari. Berapa kilo? 600 kilo lah. 600 kilo. 600 kilo itu setiap hari berapa kilo bahan kacangnya itu? Bahan bakunya, Bahan baku 80. Untuk 600 itu jadi berapa? 82 kilo sampai 85 lah. Biasanya 3 karung setengah itu. 85 kilo. 85 kilo. 85 kilo. Jadi 600 kilo. 600 Tuh, kilo. bayangin 600 kilo toge. Saya hitung. Bisa omah ini penuh nggak ya? Berapa Pak? 600 kilo itu berapa ya segudang? 600 kilo paling satu pickup itu. Satu pick up. Satu pick up. Oke. Iya. Itu untuk disebar satu batang satu ya, Pak? hari. Paling Sagulung Batu Aji lah. Itu baru Sagulung Batu Aji. Aji. Sebenarnya kalau Bapak ini mau menyebarkan sayap lagi ke Nagoya, Kupang, sampai Nongsa sana. bisa bertonton juga ya sebenarnya. Bisa juga. Iya. Tadi kalau 1 kilogram 1 kilo kacang. 1 kilogram toge. Toge. Dilepas berapa Pak kalau Kalau kita lepas 7.000 lah. Tuh. 7.000. Saya dapat cluenya. Coba dikalikan 600 dikali 7.000. Berapa nih? 4.200.000 sehari. Untuk 600 kilo kacang toge itu. Iya. Omsetnya Pak Misanto kira-kira 4 jutaan 5 juta ya? Iya. 4 jutaan lah. Itu hanya Sagulung Batu Aji. Iya. Hanya Sagulung Batu Aji 4 sampai 5 juta. Kalau ingin mendapatkan 8 juta omsetnya sehari, harus ya, kalikan 2. Betul. Berarti 82 kilo, anggapnya kali 2. 164 4 kilo. Kok semua diam di sini jadinya? Mungkin lagi ngitung. Ngitung. Berarti sebulan omsetnya Pak Misanto berapa nih? Bisa sampai 4 kali 30. Anggap aja 4 kali 30. 120 juta. 120 juta omsetnya. Nah, modalnya berapa nih? Modalnya tadi kalau 1 karung berapa Pak?
sekarang 485, anggap 500 lah kita itu. 500.000 ya? 500.000. 500.000 dikali tadi berapa? 82 ya Pak? Sebulan kurang lebih ya 100 karung, 100 lebih sih, 100 karung lah. 100 kalung. Oh 50. Ya 50 jutaan juga untungnya Pak. Ya. Oke. Kayak 50% lebih. 50%. Ya kan? Ini Berarti- jalan berarti- dipotong untuk 50 juta kayaknya kok enak kali gitu. Belum Pak Wismanto ini merendah. Pak Wismanto ini merendah. Nah, jadi sebulan sekitar 50 juta. 50 Anggap aja ya, juta. jelek Anggap 50 ya, juta. benar kasarannya seperti itu ya Pak. itu ya istilah masih kotor, Gimana? masih banyak harus kita potong-potong. Tak itu bayar air lah, bayar istilah anggota, Oke. Iya. keperluan kantong, obat istilah kan ada semua itu kan. Oke. Iya, Kita sebenarnya- potong 10 juta deh, Pak. Ah, Berarti betul. sisa 40 juta. 40 juta. Sebulan ya. Kalau kayak begini kita Ada yang pengen kepengen beralih jadi nanam- ini nanam toge Ya, kita. menurut kita ini sangat menginspirasi nih. Iya, Apalagi di benar. kondisi pandemi ini mungkin banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin hari ini kita sulit mungkin kehilangan pekerjaan Iya, atau apa ya mungkin bingung mau ngapain. salah satunya bisa berwirausaha. Iya, Atau betul. mungkin belajar lah nanam toge dari kecil-kecil. Ya kecil-kecil dulu mungkin tadi dari 2 kilo ya Pak. Ya, Dari 2 kilo. sebenarnya kalau dari Pak Miswanto aja hanya nggak mungkin lah. Beliau itu hanya istilahnya hanya ingin memasarkan di Sagulung dan Batu Batu Haji. Haji. Ya, Gitu ya, Pak. sebenarnya pasti pengennya juga besar. Karena mungkin karena apa? Soal kapasitas. Kalau saudara-saudara kita di luar sana, di teman-teman Tribunus pengen pengen mengambil pasar itu sebenarnya pasarnya masih besar. Masih bisa. Masih bisa, Karena Bapak ini masih menguasai daerah Batu Haji sama Sagulung aja. Tenang nih. aja, Bapak ini masih menjajah Sagulung dan Batu Haji. Kalau mau jualan di Di Jodoh, Sekupang, Jodoh mungkin masih bisa. Aman itu. Aman ya. Iya, Ya. bisa tuh. Bisa jadi ya ide. jelek-jeleknya masa dapat untung 20 juta aja nggak bisa. Iya, benar juga tuh. Jadi Saya jadi jualan ini toge aja. semua terdiam di sini ya. Mungkin berpikir ya juga ya Bapak ini. Iya, Tetapi iya, ya itu tadi, Bapak ini juga sampai di titik ini pun itu karena kerja keras juga. Betul. Dia harus bangun dari jam 2 ya Pak ya. Bangun jam berapa, Pak? Oh enggak, sebelum jam 2 udah Sebelum jam bangun. 2 harus bangun ya. Pak Maksudnya jam 2 udah muter ya, Pak ya? Ibarat jam 2 muter kita jam setengah 10 itu udah mulai panen. Siap panen kan jam 12 setengah 1 itu beres-beres kan udah semua kan nanti setengah 2 nyiram lah. Kalau malam menjelang berdua kan cuma setengah jam. Kalau nyiram Oh, sendiri karena 1 masih jam. juga nyiram yang Iya, tidak iya. ditanam ya. Sebelum berangkat ke pasar nyiram dulu. Oh. Kan berdua kan setengah jam siap. Jam 2 lah baru berangkat kita muter Sagulung Batu Haji sampai ke Legenda sana kan. Paling enggak jam 4:30 lah baru nyampe rumah. Itu Baru tidur. Nah, itu tidur sebentar kan subuhan itu kan siap subuhan. Nanti ada anggota pagi nyiram jam setengah 6 atau jam 6. Kurang lebih 1 jam lah anggota nyiram kan. Kalau sendiri jam 7 lah baru kita ngobat lah ngasih vitamin gitu. Itu. Biar lebih tahan, lebih gemuk istilahnya. Iya. Pak, Jadi kalau nggak dikasih obat, nggak kasih di vitamin, bisa tumbuh nggak, Pak? Tumbuh bisa. Tapi Cuman untuk buat bagus itu nggak bisa karena yang jelas dari pupuk itu toge itu bisa lebih subur, lebih gemuk itu Pak. oh. tapi itu organik kan Pak? Organik. Iya, iya. Boleh juga nih kayaknya kalau daripada ini aku tanam sendiri taruh di ember. Iya, kan setidaknya perut kita sendiri sudah kita bisa dari usaha kita sendiri kan Pak. Iya, Sebenarnya iya, begitu iya, kan. iya, Tanpa harus kita jual ya buat kita makan sendiri lah. Gitu. Jadi terinspirasi ini. Iya. Teman-teman kalau ada yang masih penasaran ya, mungkin kan kita tanyanya belum detail ya. Kalau teman-teman mau penasaran boleh tanya di kolom komen ya. Kolom komen. Nah, kita silakan. nanti langsung bertanya sama Bapak Miswanto. Barangkali kalau udah ada yang siap mungkin nggak apa-apa di Iya. share aja. Pak, kalau ngomong-ngomong sekarang ini jumlah pelanggannya itu udah berapa banyak ya Pak? Jumlah Ngedrop pelanggan tiap malam, tiap pagi jam 2 sampai titik ininya. yang sore tadi. sekitar 60-an lah. Karena langganan itu kan dari dulu kita awal ngerintis kan ada yang 3 kilo 5 kilo kan, sampai sekarang alhamdulillah satu kios ada yang ngambil sampai 70 gitu kan. Satu kios sampai 70 kilo. 50 70. Satu kilo. Jadi Itu lebih- kios sayur atau rumah makan kios tuh, Pak? sayur. Oh, Jadi sebenarnya orang Batam ini suka makan toge juga sih. Kalau
dipikir. Nah, sekitar 60 loh. Bang, ada yang cuma 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 gitu kan. Ada juga yang 50 gitu. Karena dari awal Dung Kritis ketemu yang 3 kilo itu biarpun kita ada langganan tetap masih kita jaga lah yang 3 kilo itu. Karena langganan lama juga. Dari 3 kilo itulah kita isinya bisa maju kayak gini tuh. Makanya biar bagaimana tetap kami jaga langganan 3 kilo itu. Betul. Dari yang kecil jangan disepelein. Jangan disepelein. Gara-gara yang kecil tadi jadi sekarang Jadi besar nih, 600 kiloan 600 kilo. sebulan sehari. Sehari 600 kiloan. Kita mau Ada yang jawab. nanya? Ada yang mau Enggak apa, nanya. ngomong sambil jalan nih. Menurut Bapak Chandra Sildra, menurut Bapak di Batam banyak orang yang suka toge nggak Pak? Terus sehari berapa kilo habis toge? Nah itu yang tadi saya bilang tuh. Banyak ya Pak yang berarti? Banyak. Ya. Satu pelanggan aja bisa beli 70 kilo. Nah itu. Satu pelanggan juga ada yang belinya 70 kilo ya. Iya. Dan Pak Miswanto ini setiap hari menghasilkan 600 berapa tadi? Kilo. 600 kilo lebih lah. Kurang 600, 600 lah. rata-rata 600 ya, 600 kilo lebih. Dan itu satu hanya untuk hari. di Batu Haji sama Sagulung Sagulung. saja. Ya, kalau- itu Batu Haji Sagulung aja. Nah itu 600 kilo. Oke, ada lagi. Pak di Batam yang seperti Pak Miswanto banyak nggak Pak? Banyak juga Pak. Oh, Ada tuh. dari Tiban 2 orang kayaknya, dari Bengkong ada? 2 orang, terus yang paling besar masternya itu di Nongsa itu Pak, belakang Polda itu. Tuh. Itu kurang lebih kalau nggak salah dengar 6 ton itu sehari Pak. Nah, 6 ton. Dia Kayaknya pemain paling lama lah istilahnya. perlu dihitung nih. Kalau kami sendiri Ba- maksudnya masih belajar lah istilahnya. Iya, betul masih juga nih, per bulan gitu kan. dihitung setiap hari orang Batam mengkonsumsi toge itu berapa ton itu? Aku rasa kalau Batam ini lebih dari 10 ton Mas Danang. 10 ton ya? Untuk Batam ini. Satu hari. Satu hari. Karena setahu saya itu macam di Nongsa itu dia sehari kurang lebih 6 ton. Belum di Bengkong itu siapa itu Bang Joni sama Ahi dia kakak beradik. 2 orang itu 2 ton itu. Dari Tiban pun kurang lebih 1,5 ton 2 ton lah itu. Berarti Belum orang yang lain-lain yang istilah kami nggak ngerti lah itu yang di mana tempatnya kan, tapi jelas lebih lah dari 10 ton untuk Batam ini. Memakai toge itu Mas Danang. Ternyata orang Batam konsumsi 10 ton Toge. toge setiap hari. Iya. Wah, itu. bisa buat judul nih. Kita belum banyak juga ya ternyata. Jangan sepelekan toge. Iya. Jangan. Iya. Margareta Azra. Ada Pak, tanya lagi Pak. toge di Batam kok agak keras ya Pak? Apa karena kacangnya atau panennya? Keras ya Pak? Oh, emang Toge keras. Bro? Toge keras mungkin masih kecambahnya kali yang dimakan. Margareta toge yang apa nih? Aku nggak pernah nemuin yang keras di mana. Iya. Aku loh ya. Nggak tahu mungkin agak kalau Pak Wisanto bantat mungkin karena tahu. kurang siraman atau bisa jadi gitu kan. Gimana Pak? Tapi toge sebenarnya yang penting dia siraman ini apa? Siraman cukup basah, vitamin cukup, dia pasti togenya subur, gendut, renyah itu udah pasti ya. Kalau yang gendut tuh mesti renyah Kalau ya. yang agak keras itu mungkin toge kurus dia agak kurang siram, kurang vitamin penggemuk itu. Nah tuh. Bisa jadi. Oh, iya Karena yang mungkin gemuk itu selalu yang Margareta makan mungkin jenis toge yang tadi kurang vitamin sama kurang gemuk tadi kali ya. Mungkin ya itu Kak Margareta. Ada lagi Ojan Suhar Ojan Suhar. pernah gagal panen. Pak, Apa pernah gagal panen? Terus seandainya ATB nggak ada gimana? Oh nanya ada. Pernah juga lah gagal panen. Ya karena air kurang mendukung lah, kurang jernih, kurang ini kan. Alhamdulillah ATB inilah kembali pulih. Iya. Oke. Sampai sekarang inilah alhamdulillah lebih maju gitu kan. Iya. Oh iya itu tadi kan udah Produksi lebih diceritain tambah ya. gitu. Jadi tolong ATB airnya jangan sampai nanti berhenti. Iya. Kalau pakai air laut bisa nggak Pak? Udah jamin langsung busuk itu Pak. Pasti busuk ya. Karena kandungan garamnya dia kan. Oh. Makanya kita pun harus ekstra hati-hati. Macam kita habis makan ada bekas minyak apa harus kita cuci tangan bersih. Oh. Jadi dia tidak benar-benar tidak boleh terkontaminasi apa gitu ya. Tidak boleh. Apalagi jenis minyak itu. Karena itu mempengaruhi si toge. Iya, si toge. Iya. Pak, kalau Bapak sendiri dari perjuangan Bapak dari dulu ngedorong inilah apa jualan Gerobak sayur, sayur. nah hingga sampai sekarang jadi petani toge, ada kebanggaan tersendiri nggak Pak? Ya alhamdulillah itu kan ada lah sebenarnya kan. Ada yang berupa ini bisa bisa menentukan anak istilahnya sampai lulus. Paling SMA merencanakan insya Allah mau kuliah tuh. Cuman sekarang ini belum, dia malah minta kerja dulu. Aku sih udah kuliah aja lah. Cuman dia kebetulan anak kami pun dia mandiri. Aku nggak mau ngertiin bapak. Kalau bisa saya kuliah dulu, biar saya kerja dulu nanti baru kuliah saya biar sendiri gitu. Memang mau anak saya gitu, ya udah kalau mau menurut kamu gitu ya
kami sebagai orang tua dukung aja. Cuma kalau misalnya dia mau langsung kuliah pun ya kami sebagai orang tua siap lah dukung gitu kan. Iya. Anaknya berapa Pak Miswanto Anak ini? baru 2. Oh 2. Oh nggak ada yang ingin meneruskan jadi nanam toge? Ya ibaratnya sih terserah nanti anak-anak itu mau usaha apa. Oke. Tapi yang jelas paling enggak lah minimal ilmu toge ini tetap kami wariskan kepada anak-anak itu. Terserah nanti kedepannya kan siapa tuh suatu saat mereka kerja di sini apa ada kegalapan suatu sudah keluarga bingung buntu usahakan ada ilmu toge dari ibaratnya gitu. Oh, jadi diwariskan ilmunya. Iya. Ya, untuk persiapan lah ya Pak. Syukur-syukur ya selain pakai toge dia udah ketemu jayang lebih bagus dari toge. Syukur alhamdulillah harapan orang tua kayak gitulah. Pak sempat kalau misalnya Bapak tadi bangun jam 2 nyirem lagi, ini lagi panen lagi, sempat mengeluh maksudnya saya pengen nggak di sini aja gitu. Ya sebenarnya mengeluh sih enggak. Ya, Mengeluh gitu Pak maksudnya. Ngerasa capek ngantuk iya, mengeluh enggak lah. Memang ini harus yang Dijalanin. saya jalanin itu kan. Paling kalau ngerasa berat ya satu jalan harus kita cari anggota, pakai anggota istilahnya kan. Biar istirahat tenaga kita nggak terlalu difosir. Cukup istirahat kita gitu kan. Ada dalam waktu dekat ada rencana untuk nambah lagi Pak. Tadi berapa naikin omsetnya dengan menambah Memperluas area usaha mungkin. Kalau niat dengan sih nambah karyawan juga masih gitu. ada gitu kan. Sebenarnya tergantung masalah tempat lah, tuh cari tempat yang bagus, yang syukur-syukur dapat air yang bagus, yang saya bisa jamin lah ke depannya lebih bagus toge itu kan. Karena toge itu kuncinya di air bagus itu aja sih. Iya. Kalau lihat kesannya itu mudah. Kalau kayak usaha Pak Miswanto ini berusaha nanam toge ini, itu untuk modalnya selama ini nggak pernah berhubungan dengan ada yang bantu nggak, misalnya dari perbankan atau apa itu ada, atau selama ini nggak ada masalah dengan itu Pak? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Iya sih, kalau tadi modalnya sekilo, 2 kilo, Iya. 5 kilo, 10 kilo akhirnya jadi 80 kilo. Jadi sebenarnya juga modal untuk usaha toge ini juga nggak banyak ya Pak ya? Ya saya bisa lah dari modal kecil pun bisa lah kita mulai saya kan. Tuh. Tapi yang ini udah pernah masuk ke supermarket gitu Pak? Kalau supermarket belum Ya. Nggak ada rencana Pak masuk supermarket. Pasar-pasar tradisional, pasar yang dari ini aja. Supermarket belum. Tapi mungkin kalau supermarket malah mungkin sedikit ya Pak ya. Ini ya, maksudnya Yang perputarannya nggak tinggi ya, nggak besar ya mungkin ya. Mungkin gitu. Tapi yang jelas lebih ini di pasar tradisional, pasar kaget itu di Batam ini. Karena di Batam ini pasar kaget itu di mana-mana itu. Banyak ya. Banyak ya. Setiap mana ada lahan kosong perumahan itu pasti ada lah di situ, dibangun didirikan pasar kaget itu kan. Artinya semakin banyak pasar kaget muncul di Batam. Kami semakin lancar. Jadi sering-sering bikin pasar kaget. bener. Ada nggak Pak di Batam itu pasar kaget khusus jualan toge, ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Katanya campur lah, saya ada sayur, Campur ya. tahu tempe, ada ikan, ayam semua lengkap itu kan. Pak, itu kalau Pak Miswanto setiap hari store toge ke pedagang-pedagang itu modelnya apa? Ada nggak yang berhutang atau maksudnya atau beli putus atau gimana sistemnya? Ada juga macam kami nitip itu harga 8.000. Nitip ya? Kita nitip. Nanti barang sisa misalnya kita naruh 10 kilo, nyisa sekilo atau 2 kilo, potong lah sisa itu kan, bayar. Tapi kalau putus 7.000, habis nggak habis urusan dia. Cuman kalau kita harga putus, kalau ada kerusakan barang atau misal busuk atau apa, udah resiko kami barang kami ganti gitu. Oke. Berarti kalau dari Pak Miswanto itu harga togenya sekilonya 7.000. 7.000 harga putus. Oh, kalau di pasar rata-rata berapa nih jual ini? Kamu beli berapa? Sekilo. Iya, sekilo berapa? Ya itu di kisaran 9 sampai 10.000. Oh. 9 sampai 10.000. Iya, sekilo ya. Iya, sekilo. Sekilo tuh segini ada nggak? Banyak loh. Kalau toge ya. Toge banyak, tapi kan dia karena tadi bisa 2-3 hari itu Pak, terus dikasih air. Biasanya gitu dimasukin kulkas sih. Kalau di rumah. Ya kan Pak? Oh, masih kulkas Jadi dimasukin ke kayak tempat gitu, terus dikasih air, terus jadi rendam, terus masukin kulkas. Dan dia lebih awet sih. Gitu Pak. Awet. Caranya gitu ya untuk nyimpan toge ya. Bisa. Oh bisa, aku bener ternyata. Tapi lebih bagus dikeringkan juga, lebih bagus dikeringkan aja sih. Oh jadi Lebih langsung tahan. masuk Langsung masuk kantong aja, tapi kantong itu dikasih lubang bawahnya itu kan. Itu lebih tahan. Oke, nggak perlu dikasih air ya. Perlu. Soalnya aku pernah nyimpen itu tak masukin kulkas, tiba-tiba udah ada muncul daunnya. Masuk kulkas dia masuk kantong harus ikat rapat Mas Danang. Harus rapat ya Pak ya? Ikat rapat. Tapi dibolong-bolongin. Kantong bawahnya dilubangin, cuman bagian atas diikat rapat itu. Tuh.
Itu tips. Iya, udah muncul daunnya itu apa? Ini nanti panen kacang hitam. Jadi pohon lagi dia. Oke, Pak. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi bertanya? Ada? Sudah Ada. cukup? Ah, ada. Ada ya? Hmm. Oke. Seru ya. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadi penasaran pengen nanti kalau ada ember-ember bekas. Coba ya. Tanam toge untuk dimakan sendiri. Riasha Andriana, Pak, apa berniat untuk memperbesar usahanya? Jadi selain mengembangkan bisnis toge, juga ada usaha lain gitu? Oh, ada usaha lain nggak, Pak? Mungkin ada cita-cita Selain Bapak. jualan toge ada. Ya untuk selain toge rencana ya pengen nambah tempe atau tahu. Itu pengen cari anggota lah, kita taruh di pasar-pasar juga itu kan. Pak Agak rencana Miswanto gitu. mau rencana ini ngembangin usaha untuk ini tempe ya? Tempe lah, paling tempe dulu lah yang nggak begitu ribet kali banyak. Iya. Oke. Kalau tahu lebih ribet ya memang. Oh ini ngerti saya. Tahu lebih ribet. Prosesnya terus juga ini. proses lebih ini apa, lokasi pun harus luas itu. Iya. Karena ada limbah tahu juga agak. Ada limbah gitu. kita harus untuk stok kayu bakar itu harus betul banyak itu kan. Bisa Oke. Pak, bikin tempe bisa Pak? Insya Allah bisa lah. Iya. Nanti kita beli langsung dari Pak Miswanto. Oke, siap, Kapan-kapan siap. kita ke tempat Pak Miswanto lah. Iya, siap. benar. Ke- Itu bukan kebun ya, guys. Bukan kebun. Itu bukan piknik tadi, yang kita lihat adalah ember-ember ya, Pak. Drum itu kan. Drum. Iya. Oke. Hampir 50 menit Ya. juga. Wah, gak Terima terasa kasih. hampir 1 jam Pak Miswanto. Ngobrol-ngobrolnya seru ya. Seru, terima kasih Karena banyak. inspirasi banyak lah, lumayan Iya. lah. Mungkin untuk Siapa sih yang nggak teman-teman. mau sebulan dapetin 40 juta bersih? Iya, Ya? iya. Hanya dengan jualan toge. Iya, kalau kata Ya orang. jelek-jelek 30 juta lah. Ya jelek lah deh. Ngomong kita ngomong jelek-jelek. Iya. Udah mantep kali itu. Ini nih. Gitu ya. Tapi Pak Miswanto memang nggak mau menyebutkan keuntungannya, biarkan Iya. kita yang menghitung sendiri, Ya kan teman-teman. teman-teman menghitung sendiri Iya. tadi ya. Nanti kasih clue. Tadi udah dikasih clue-nya Dikasih ya. clue-clue lah, sehari Iya. 600 kilo di pasar sekian tuh. Iya. Di- Makasih banyak Pak. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama, Ya. Mas, benar Mbak Nita. Ada Sedikit Pak, mungkin kita minta kenang-kenangan. kenang-kenangan. Ya. Bapak mungkin akan dipajang di sini. Mungkin Ya, nanti kalau Bapak ini- semakin berhasil, jangan lupakan kami, Pak. Insya Allah. Kita minta diajarin bikin toge. Pak minta taruh tangan Pak. Minta taruh tangan. Di sini ya. Ya. Boleh. Bapak Ahmad Miswanto. Weh. Pak. Semoga menular ke kita. Ya. Terima kasih inspirasi ilmu togenya. Iya. Ya. Mas Danar. Sudah mampir ke Tribun Podcast. Pak. Ya. Bapak Miswanto, terima Pak kasih. Miswanto, terima kasih Terima banyak. kasih. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya. Salam buat istri dan anak. Semoga sukses dan semakin inilah Usahanya semakin lancar. semakin lancar. Ya. Amin. Ya, dan semoga obrolan kita sore ini menginspirasi dan memberi manfaat buat kita semua teman-teman. Oke. Ya. Ketemu- Meskipun kita selama pandemi, jangan nyerah. Kita bisa melakukan apapun itu selama kita mau kreatif, mau berusaha, mau kerja keras, bisa. Iya. Yang kalau mau nanam toge tadi kan gampang. Iya, benar, itu dia. Tuh. Nah, 2 hari ini kita memberikan ini nih, yang inspiratif nih. Karena besok kita juga akan mengundang ini mengenai, kalau sekarang toge, besok kita bahas ikan. Iya. Nah. Kalau hari ini Raja Toge adalah Pak Miswanto, besok kita ngomongin Raja Ikan. Raja ikan. Nah, Raja iya, ikan Batam. Iya, Raja Ikan Batam ya. Kita besok iya. akan undang Raja Ikan Batam ya. Betul. Di jam 5 jangan lupa nonton dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Tribun Podcast, dan follow Instagram kita @tribunpodcast, dan dengerin kita di Spotify sama Anchor ya. Tribuners, kalau yang kelewat nih episode ini bisa dengerin di sana atau nonton di YouTube kita. Oke, Tribuners, ketemu besok jam 5. Jam 5 ya besok. Jangan lewatkan obrolan seru, siapa tahu dapat inspiratif lagi dengan Raja Ikan besok. Oke, Tribuners, terima kasih. Siap.